Luka Modric dan Real Madrid akhirnya berpisah. Resmi, Van de Beek gabung Frankfurt. Nilai fantastis yang ada di kontrak Lautaro Martinez. Chelsea sukses mengalahkan Sheffield United tadi malam dengan skor 2-0 di Stamford Bridge. Gol kemenangan The Blues dibukukan Cole Palmer di menit ke-54 dan Nicholas Jackson di menit 61. Sementara itu, Manchester City harus puas dengan 1 poin setelah bermain imbang 2-2 lawan Crystal Palace di Etihad Stadium. Padahal di laga tersebut, Manchester City unggul duluan lewat torehan gol Jack Grealish di menit 24 dan Rico Lewis di menit 54. Namun, dua pemain Palace, Jean-Philippe Mateta dan Mikel Olise menyamakan kedudukan di menit ke-76 dan menit 90+5. Dari La Liga Spanyol, Barcelona harus puas bermain imbang 1-1 melawan Valencia di Mestalla. Barcelona mencetak gol lebih dulu melalui Joao Felix di menit ke-55. Namun, Valencia mampu menggagalkan kemenangan Barcelona lewat torehan gol Hugo Guillamon di menit ke-70. Luka Modric bergabung dengan Los Blancos dari Tottenham pada tahun 2012. Dia sempat dicap sebagai rekrutan terburuk La Liga, namun pada akhirnya dia menjadi pemain terhebat di Spanyol dan berhasil menyabet gelar Ballon d'Or. Real Madrid kini meremajakan skuad, membuat Modric sering dicadangkan dan tidak ada jaminan menit bermain yang diberikan Don Carlo untuknya. Menurut media Spanyol Sport, Modric berada di bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Real Madrid dan klub berencana untuk tidak memakai lagi jasanya di musim depan. Barcelona menjadi sorotan usai mengalami 2 kekalahan beruntun. Xavi beralasan kekalahan itu bukanlah akhir dari Barcelona. Pasalnya di Liga Champions mereka sudah berhasil lolos ke babak 16 besar. Dia juga menilai ejekan kepada Barcelona tidak masuk akal karena mereka masih berulang menjadi juara di 4 kompetisi musim ini. Pelatih asal Spanyol itu pun menilai bahwa Barcelona adalah tim paling sulit di dunia. Apapun situasinya, Barca selalu menjadi sorotan. Saya tidak paham, musim lalu saya paham kegaduhan ketika kami tersingkir, tapi kali ini saya tidak paham, ujar Xavi Hernandez seperti dilansir Football Espana. Pada musim ini, Manchester United bermain dengan sangat memalukan. Mereka sudah tersingkir dari Liga Champions dan Piala Carabao. Padahal MU merupakan juara bertahan Piala Liga Inggris. Pencapaian MU di Liga Inggris juga sangat buruk. Hasil-hasil ini membuat Den Haag diisukan bisa dipecat bila kalah melawan Liverpool pada akhir pekan nanti. Menanggapi isu tersebut, Erik ten Hag mengatakan, kami fokus pada proses, membuat tim menjadi lebih baik dan menjadi perhatian kami, itulah yang kami fokuskan. Gonçalo Inacio telah menjadi pemain kunci di jantung pertahanan Sporting Lisbon sejak menembus tim utama pada tahun 2020. Pemain berusia 22 tahun ini telah dipantau secara ekstensif oleh Liverpool dan Manchester United dalam beberapa bulan terakhir. Namun, The Gunners dikabarkan akan menebus sang pemain dengan harga 51,5 juta pounds. Kemungkinan hal tersebut disetujui oleh Sporting Lisbon karena mereka sudah mencari pengganti Inacio dan menargetkan bek tengah Famalicão. Inacio akan diduetkan dengan William Saliba di jantung pertahanan Arsenal. Kabar kepergian Donny van de Beek sudah berembus kencang sejak lama. Pemain asal Belanda itu tetap tidak mendapatkan menit bermain yang cukup saat dilatih oleh Erik ten Hag. Kini, Van de Beek sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Manchester United pada musim ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United sudah menyetujui proposal peminjaman selama setengah musim dari Frankfurt dan Frankfurt memiliki opsi untuk mempermanenkan sang pemain dengan nilai 15 juta euro. Lini pertahanan Barcelona menuai sorotan negatif setelah kembali meraih hasil imbang. Dilansir dari Opta, Barcelona kini telah mengalami kebobolan sebanyak 8 kali dalam 3 laga terakhirnya di segala ajang. Itu merupakan angka terburuk dibandingkan dengan 12 laga sebelumnya, di mana Barcelona hanya kebobolan 9 gol. Hasil imbang tersebut membuat Barcelona kini tertahan di peringkat ketiga dengan 35 poin dari 17 laga. Manchester City meraih hasil yang cukup mengecewakan pada lanjutan pertandingan pekan ke-17 Premier League saat mereka menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium. The Citizen hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 2-2 atas hasil tersebut. Pep Guardiola mengaku tak habis pikir kenapa Manchester City gagal meraih kemenangan pada laga ini. Padahal mereka berhasil melakukan 19 tembakan di mana 9 diantaranya on target.
Bukan nasib buruk, itu memang pantas. Kami kehilangan 2 poin. Kata Guardiola dilansir dari laman resmi klub. Penantian para fans Inter Milan dengan kontrak baru Lautaro Martinez akan segera terjawab. Inter akan mengumumkan perpanjangan kontrak Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport melaporkan Nerazzurri telah mencapai kesepakatan dengan Lautaro Martinez. Diperkirakan akan dirilis pernyataan resmi pada 6 Januari 2024. Sang striker sepakat untuk membela Inter lebih lama lagi. Ia akan bertahan sampai tahun 2028 mendatang. Striker asal Argentina ini akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim dengan gaji baru sebesar 8 juta euro per tahun ditambah bonus.